diuncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur incium puntung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Kaude kauning usah nak supan, melihat bang hitam datang nak minang. Kisandong melebat anak jaringan, oh adek nang busuk tawa di kulung. Oi cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Kaude kauning usah nak supan, melihat bang hitam datang nak minang. Kisandong malabak anak jaringan, oh adek nang busuk awak di kulung. Oh cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur incium puntung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Kaude kaun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pojoker, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Nelsiendra dan rekan host saya Sabrina Donora Raisa. tentunya dalam acara Kim Pojokata yang paling keren dan paling kece, yaitu podcast Santuy Milenial. Sesuai dengan namanya, kita akan ngobrol santuy bersama dengan kaum milenial, narasumber-narasumber spesial, tentunya akan membahas topik dan juga tema-tema yang akan selalu menarik setiap hari Minggu atau malam Senin pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, hanya di Facebook fanspage Kim Pojokata. Nah, seperti biasa, teman-teman mungkin juga sudah melihat dari pengumuman ataupun pamflet yang tersebar di media sosial Kim Pojokata Sambas. Kita akan kedatangan tamu spesial pada malam hari ini. Siapa tamunya? Silakan Kak Sabrina, kita sambut narasumber kita pada malam hari ini. Yap, benar apa yang dikatakan oleh rekan saya Nelsiendra. Mungkin kawan-kawan Pojoker sudah lihat pamflet yang bertebaran di hari sebelumnya bahwa kita akan kedatangan tamu yang spesial pada malam hari ini. Langsung aja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bang Ardiansah dan Kak Alda Savitri dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Tanjung Pura. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Selamat datang untuk Bang Ardi dan Kak Alda di podcast Santuy Milenial. Apa kabar untuk Bang Ardi dan Kak Alda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya mungkin kawan-kawan pun pernah udah terus panteng di Santuy Milenial bahwa narasumber-narasumber kita biasa sebelumnya asli Sambas. Kalau untuk pada malam hari ini kita spesial karena datang jauh-jauh dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan biasanya memang betul kata Kak Sabrina, sebelum-sebelumnya kita pakai bahasa Sambas. Mungkin pada malam hari itu Pojokers kita padahkan lah dari awal tuh kalau takutnya ke apa namanya keteteran ya pakai bahasa Sambas tolen ya. Enggak petang berubah jadi bahasa Indonesia tehnya. Karena tamu kita spesial pada malam hari itu datang jauh-jauh dari Kak Sabrina dari Pontianak, dan untuk Kak Alda Safitrinya sendiri ya memang asli Sambas, tapi kalau Bang Ardinya ya dari luar Sambas. Jadi harap maklum aja kalau misalnya kami nanti ada ngomong-ngomong bahasa Indonesia ataupun nanti dicampur lah dengan bahasa Sambas, dan Kak Alda bisa jadi penerjemahnya untuk Bang Ardi nanti. Mungkin kita sebelum masuk ke tema inti, kita lebih perkenalan terlebih dahulu untuk narasumber kita pada malam hari itu. Awalnya kita ke Bang Ardi dulu, terlebih dahulu selaku Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Untuk Bang Ardi, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, dari asal dari mana, kemudian asal dari kampus mana dan jurusannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam telah mengundang kami untuk datang pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Ardiansyah, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Saya kelahiran dari Bogor ya, asal Bogor, Jawa Barat. Jadi kalau misalkan tadi MC-nya bilang agak-agak bahasa Indonesia, betul gitu. Karena memang mohon maaf sebelumnya, bukan tidak mau belajar, tapi perlahan lagi proses belajar gitu kan. Kebetulan kuliah di Untan dan hidup di Pontianak sudah 3,5 tahun. Jadi ya mungkin lulus kuliah balik lagi atau tinggal di sini juga kan, atau dapat orang sini, kita nggak tahu. Amin. Dapat orang Sambas mungkin nanti. Prodinya Ekonomi Islam ya, Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 8 ya. Jadi kawan-kawan Pojokers, Bang Ardi ini asli Bogor. Dia di Pontianak, kuliah di Untan. Kemudian untuk Kak Alda, silakan perkenalkan dirinya. Baik ya. Untuk perkenalan saya, nama saya tuh Alda Savitri. Saya asalnya dari Semata atau Semate. Semate. Nah, asal sekolahnya di SMA 1 Teluk Teramat. Mungkin ada kawan-kawan yang dengarkan toh. Kita kenalah kalau ngan aku gitu kan. Kak ya sama juga asalnya dari Untan. Satu prodi sama dengan Bang Ardi, yaitu Ekonomi Islam, dan satu kelas juga. Dan di sini saya sebagai menjabat Kepala Departemen Sosial Masyarakat atau Sosmas gitu, yang mengadakan agenda nanti di Sambas itu. Yang di tema pada malam hari ini. Oh. Kemudian kalau biasanya kita tanya-tanya dengan narasumber ya, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini di masa pandemi? Apakah sibuk kuliah online ataupun kegiatan organisasi dan lain sebagainya lah, dari Bang Ardi? Dari saya sebelumnya ketika mau kuliah online itu saya pulang kampung ke Bogor. Kan. Jadi karena pandemi kuliah online, pikir saya pun di Pontianak kita ngapain kan? Lebih baik kita pulang kan, silaturahmi sama orang tua, bermanfaat lah di kampung halaman. Saya pulang ke Bogor, nggak kerasa waktu 8 bulan
8 bulan menjalani kuliah online di Bogor, bahkan sampai magang. KKM magang itu kita magang di bank ya di Bogor. Sampai akhirnya pendaftaran calon ketua BEM ya. Kalau di ekonomi itu gubernur mahasiswa namanya kan. Pendaftaran calon gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa. Kebetulan kawan-kawan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendaftar, untuk diusung. Akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke Pontianak dan daftar BEM. Selain itu tujuan datang ke Pontianak itu bukan hanya sekedar untuk daftar BEM tentunya gitu, tapi kita mengurus yang lain, ada proposal, seminar yang kita urus juga seperti itu. Terus kalau kesibukan sekarang setelah dilantik jadi ketua BEM, tentunya sibuk organisasi ya. Setiap hari walaupun online tapi kita bolak-balik kampus karena ada sesuatu yang kita urus. Ya memang itu yang harus dikorbankan gitu kan. Ya itu amanahnya gitu. Berarti Bang Hardi udah semester 8. semester akhir berarti. Udah skripsi. Udah skripsi. Jadi kita doakan Mahasiswa tuanya. masih mahasiswa tapi masih ya? Masih mahasiswa. semester 8 kan belum lulus. Oh, belum lulus. Nah, itu untuk Bang Hardi. Kalau Kak Alda sendiri, akhir-akhir ini kesibukannya apa? Kalau untuk saya sih sama, organisasi sama dengan kuliah online, dan lebih ke skripsi sih sama dengan organisasi untuk ngurusin ini. Berarti satu angkatan dengan Bang Hardi? Satu angkatan. Semester 8 satu juga. kelas, satu angkatan. Hebat kalau misalnya dibandingkan dengan mahasiswa Sambas tuh, kalau mahasiswa luar dilihatnya tuh kayak mahasiswa yang udah semester akhir tuh masih aktif organisasi. Iya. Kalau di Sambas tuh kebanyakan mahasiswa akhirnya udah fokus sama Iya, fokus. skripsi, fokus proposal skripsi dan lain sebagainya gitu. Udah stop dari organisasi. Tapi kalau dari Bang Hardi dan Kak Alda kita lihat masih aktif organisasi. Nah, kemudian terkait tadi tentang asal Bang Hardi kan asal Bogor. Ya mungkin kawan-kawan penasaran kenapa biasanya kan sangat jarang kalau dari luar Jawa masuk ke Pontianak, yang kebanyakan kan dari Kalimantan ke Jawa kan. Kemudian yang seperti kita ketahui kan kalau Bogor kan banyak universitas yang bagus kan, yang besar, salah satunya kan IPB. Mungkin bisa dibagikan kawan-kawan Pojokers kenapa Bang Ardi bisa masuk bisa nyampai ke Untan, milih Untan. Oke, jadi pada waktu SMA itu saya punya motivasi ya. Motivasi saya itu saya ingin coba hidup mandiri keluar. Perihal pendidikan di mana itu bagi saya sama ya. Pendidikan dimanapun sama saja, tergantung kitanya kan, tergantung kita masing-masing. Akhirnya saya memberanikan diri izin kepada orang tua untuk mengikuti SBMPTN ambil keluar. Waktu itu ambil keluar pulau, ada ke Pontianak sama ke Riau ya, Unri. Kebetulan rezekinya di Pontianak. Dapat di Untan. Ya, dapat di Untan. Jadi dengan sampai nyimpankan keyakinan lah setelah diterima sampai mau daftar ulang, saya benar-benar coba untuk meyakinkan diri. Ini udah pilihan yang tepat gitu kan. Udah pilihan yang tepat, orang tua merestui, akhirnya saya berangkat daftar ulang, selesai semua, akhirnya sampai memulai kuliah di Untan kan. Banyak kisah gitu ketika saya kuliah di Untan, apalagi baru-baru datang ke Pontianak kan, dengan logat dan budaya yang berbeda Baru tentunya semua. kan, baru semua, bener-bener pure. Saya tuh nggak punya keluarga, Jadi bener-bener. Bahkan sampai H-1 saya mau ke bandara Supadio, saya udah beli tiket. Saya belum tahu dari bandara itu ke kampus saya berapa Jalannya lama. nggak tahu. Jalan seperti apa, saya belum tahu karena memang benar-benar merasa belum gitu kan ke Kalimantan ini. Akhirnya saya ditolong oleh senior waktu itu. Ada senior yang jemput saya di bandara. Sampai akhirnya dapat kos, baru disitulah saya mulai belajar hidup kan. Jadi mulai banyak teman, banyak kawan gitu. Mulai belajar hidup. Berarti awalnya memang sendiri. Memang sendiri dan memang niat merantau ya, memang niat merantau. Terus ada satu hal mungkin yang perlu saya ceritakan buat kawan-kawan semua, bahwasanya kuliah itu kawan-kawan jangan berpikir bahwasanya kampus yang membesarkan nama kawan-kawan, tapi kawan-kawan lah yang membesarkan nama kampus. Gimana bisa terjadi pemerataan kalau semua orang hanya berpikir kampus A lah yang terbaik, kita harus ke sana semua. Betul. Tapi kita nggak berpikir kampus lain juga harus dikembangkan gitu. Seperti itu kan gitu. Ya. Betul sekali, apalagi yang mahasiswa-mahasiswa daerah yang biasanya maunya kuliahnya di luar-luar, yang maunya yang di luar, tapi yang di dalamnya lupa deh bahwa ada universitas ataupun perguruan tinggi yang harus dikembangkan di daerahnya sendiri betul, gitu kan. Betul. Baik, itulah sekilas pribadi dari narasumber kita pada malam hari ini. Seperti biasa, saya mengingatkan bagi kawan-kawan Pojokers, kalau ingin bertanya, yang penasaran lah terkait baik dari tema kita pada malam hari ini ataupun kepada narasumber kita pada malam hari ini, silakan dipertanyakan di kolom komentar yang telah tersedia. Nanti bakalan ada sesi tanya jawab yang mana Pojokers bertanya dan narasumber akan menjawab dari pertanyaan kawan-kawan Pojokers.
Tadi Bang Ardi udah cerita tentang bagaimana pengalamannya bisa sampai kuliah di Untan. Kita ke Kak Alda lagi. Kira-kira bagaimana cerita versi Kak Alda? Kenapa bisa memilih ataupun kuliah di Untan? Untuk kalau saya sendiri ya, saya bingung nak ngomong pakai bahasa Samba. Kayak bahasa Senyamannya Jawa. aja, senyamannya aja. Bahasa Campur Samba. lah ya. Campur pojokers insya Allah ngerti gitu. Bahasa campur sari. Jadi mun doloi dari dari kampung lah ya. Pasti mikirnya ke Untan. Kan? Tuh. Mun nak ke IPB atau ke luar Jawa pasti harapan kita pasti kecil kayak peluang kecil kan. Mm-mm. Paling besarnya di Untan. Mundaan Untan IAIN gitu kan. Mm-mm. 2 I yang paling besarnya, tapi alhamdulillah semua kampus dari Polnep, IAIN sama Untan yang diterima di Untan, iya pun kayak harapannya udah kacik-kaciknya, soalnya saya lulus di bagian mandiri gitu. Di bagian SBM pun daan keterima. Nah, untuk harapannya giat lah belajar untuk lolos di bagian Untan biar daan mengecewakan kedua orang tua gitu kan. Soalnya Untan kampus yang favorit di Kalbar kan paling Untan ya. Untan, Jadi ya. kita harus bisa masuk di sini apalagi jurusan ekonomi. Ya paling susah kalau untuk dapatkan di sini. Jadi jurusan kalau dibilang orang-orangnya fakultas favorit katanya kan, Oh, iya, fakultas ekonomi favorit. katanya. Jadi kayak harus berjuang sendiri gitu. Berarti jadi suatu kebanggaan lah Oh, bisa bisa sampai masuk masuk di- fakultas ekonomi. Kemudian terkait masuk kuliah, kemudian terkait perjalanan bisa masuk ke BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Dari Bang Ardi sendiri kan tadi dari awal kan diceritakan bahwa awalnya dia dari Bogor, kemudian ada pemilihan ketuanya, kemudian mungkin bisa dibagikan atau suka dukanya pas mau pemilihan ketua, jadi ketua BEM PEB. Motivasinya lah gitu, kenapa mau jadi ketua BEM? Jadi saya ceritakan dulu ya. Jadi waktu saya maba, masuk baru ya, masih botak lah kan kalau di Untan nih. Botak, celana hitam, baju putih, kadang celana putih, baju putih kan pakai alma mater. Dan yang kalau lewat depan senior misi Bang, misi Kak gitu kan. Saya dipilih jadi ketua angkatan. Ketua angkatan dulu kan, ketua angkatan. Lalu saya menjalankan sebuah project tuh kan. Ketika menjalankan sebuah project baru ngerasa timbul kenyamanan. Nyaman sekali rasanya gitu kan, ternyata organisasi memang nyaman lah gitu. Walaupun dari SMA memang dibilang organisasi enggak terlalu aktif tapi mengikuti, cuman enggak terlalu aktif. Karena saya pemain bola ya, Kak. Berarti dari olahraga. Saya pemain Persikabo Bogor ya. Saya pernah main di Persikabo usia 17 gitu kan. Saya pemain Persikabo. Jadi basic atlet itu masih ada sampai sekarang. Bahkan saya di Sambas ini saya pernah main sampai ke Galing ya. Ke Galing, tahu Galing kan? Nah, saya main bola di Galing waktu itu. Ada undangan dari Askap Sambas untuk Persipon Pontianak. Saya main juga kemarin. Jadi saya ikut berangkat ke Galing waktu itu. Saya sempat main karena basic bola masih ada. Tapi pun saya juga mau berkembang untuk di hal yang lain selain akademik gitu. Pengembangan diri, soft skill kita apakan di organisasi. Saya terpilih jadi ketua angkatan, berjalannya waktu masuk himpunan mahasiswa ekonomi Islam. Jadi pengurus nih angkatan pertama. Ada ulang tahun prodi namanya, Harlah, hari lahir ekonomi Islam. Saya terpilih jadi ketua panitia. Dan ketika itu saya membuat sebuah gebrakan dalam artian Harlah yang sebelumnya biasa-biasa saja, ketika saya menjadi ketua panitia di tahun saya buat luar biasa. Apa luar biasanya? Ada ya lomba esai nasional. Saya suka ilmiah ya. Ada lomba esai nasional se-Indonesia dan itu pertama kali di Fakultas Ekonomi, belum pernah ada yang ngadakan. Tapi kami berani ambil langkah itu padahal umur himpunannya ini baru 4 tahun. Ya, baru 4 tahun umur himpunannya tapi udah berani gitu kan, nekat gitu. Tapi alhamdulillah berhasil. Terus juga didukung kan oleh pemerintah kayak seperti Pak Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur juga datang kan gitu di acara seminar nasional dan pembukaannya. Setelah dari situ nama tuh melambung. Nama nih mulai melambung kan. Jadi kayak banyak orang juga meyakinkan gitu kan. Menggadang-gadang lah. Jadi ketika kita lewat nih Ardi calon pada ngeledek gitu kan. Kalau orang ngolok lah, bila pada ngolok-ngolok gitu kan. Calon gubernur mahasiswa nih, pokoknya selalu ngolok-ngolok gitu kan. Sampai akhirnya jalannya waktu, ya ternyata memang benar omongan itu adalah doa. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu berharap, biasa aja gitu kan. Tapi ketika orang omongkan, berikan keyakinan, kepercayaan, ya udah. Ya, saya coba percayakan diri saya gitu. Oke, saya jalankan. Saya lepas jabatan. Waktu itu saya masih jadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Jawa Barat. Jadi di Untan ini, kalau orang-orang berpikir kayaknya nggak ada loh orang Jawa kuliah di sini. Ada.
mahasiswa Jawa Barat banyak sekali kuliah di Untan, dan saya adalah pendiri pendiri himpunan mahasiswa Jawa Barat. Angkatan pertama. Saya pendirinya, dan bahkan sekarang anggotanya sudah 40 lebih. Jadi Ramai, saya Bro. kemarin Jadi cukup ramai ya? betul. Ramai anak Bogor, Bandung, Bekasi, Depok, anak-anak Jawa Barat gitu kan. Kuliah di sini memang benar-benar merantau. Jadi siklus kehidupan di Jawa itu tidak selamanya orang berpikir bahwa dari sini pasti ke Jawa. Ada siklus orang di Jawa itu mau keluar. Karena ngerasa mungkin jenuh di kotanya kan, nyari pengalaman. Saya bentuk himpunan itu. Saya lepas jabatan untuk saya mendaftar BEM karena syaratnya itu kan pemilihan ketua BEM. Jadi suka dukanya itu ya nama politik kampus ya. Kita nggak memungkiri lah politik kampus sama halnya seperti politik kenegaraan kita, birokrasi kita. Ya ada suka dukanya. Ya diserang kan, mungkin kena fitnah, kena apa, ya pasti ada gitu. Tapi kita harus berbesar hati. Kalau kita mau jadi pemimpin, ya harus siap dinilai apapun, siap menutup telinga. Tapi kita nggak bisa nutup semua mulut orang gitu. Tapi kita bisa nutup telinga kita. Gitu. Ada konsekuensinya Ya berarti. betul itu sih. Berarti Bang Ardi udah dari backgroundnya, dari awal udah jadi ketua panitia, udah jadi ketua himpunan apa segala macam. Jadi orang-orang pun memandangnya udah kok cocok lah jadi ketua BEM. Berarti udah Basic ya, basic. Kalau Kak Alda sendiri apa sih yang membuat tertarik ataupun sampai sekarang bisa bergabung dengan BEM FEB Untan? Kalau untuk saya sendiri sih dari maba itu tuh udah tertarik masuk ke organisasi ya, dari himpunan juga, dari himpunan luar juga udah pernah masuk. Dan untuk BEM ini nih kayak kan tinggal skripsi doang gitu kan, skripsi cuman kalau mata kuliah tuh paling 1 atau 2 kayak Udah di akhir. kayak ibaratnya tuh kayak masih banyak gabutnya gitu kan. Jadi kalau untuk mengisi waktu tuh lebih bermanfaat tuh masuk ke organisasi aja gitu, sekalian apa nambah pengalaman kan. Dan belum untuk masuk BEM ini kan skala besar tuh bagi saya gitu kan. Jadi saya memberanikan diri untuk masuk BEM juga lah gitu kan, untuk mengetahui apa birokrasi di kampus BEM nih gimana gitu. Soalnya dari dulu kan cuma himpunan doang gitu, nggak skala besar. Kok sekarang alhamdulillah masuk BEM gitu, BEM FEB Untan lagi. Berarti awalnya pernah masuk himpunan dulu. Iya, himpunan dulu dari yang kecil-kecil gitu. Bahkan satu himpunan. Satu himpunan. Nah, memang Jadi satu prodi kan. kepala panitia gitu kan. Kalau saya ini kan paling bagian anggota-anggota gitu. Tapi aku suka aktif soalnya banyak kawan, banyak relasi, banyak pengalaman gitu kan. Kak Alda bagian dari tim sesnya Bang Ardi nggak? Iya. Bisa jadi. Ya, biasanya gitu anggota tuh bagian tim Ya ses. gitu lah pokoknya. Saling support. Biasa kan orang-orang yang dijadikan kepala kan, jadikan menteri, ya itu bagian dari tim sukses biasanya iya. kan seperti itu. Ya sama hal ya dengan di BEM juga seperti itu. Karena yang mendukung kan yang Ya biasanya betul. Bahkan oposisi saya pun saya ajak gitu untuk gabung kan, gitu. Kita rangkul lah. Biar sejalan gitu kan. Nah, biar sejalan. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuk nyusun skripsi lah ya. Sambil Kemudian gimana bagi waktunya? Kalau saya pikirkan ya kan karena masih semester 6 kan saya kan istilahnya di sini ya sama-sama BEM juga. Bagi waktu antara saat ini kan masih kuliah aktif kan ya. Susah. Kalau abang dan kakak kan agak fokus-fokusnya nyusun skripsi. Bagaimana bagi waktu antara buat skripsi sama organisasi? Silakan untuk Bang Ardi dulu. Aku dia. Kalau saya membagi waktu itu sebenarnya tergantung kita ya. Karena dari awal memang kita sudah dilatih untuk memanajemen waktu. Jadi itu resiko. Ketika kamu mau mengambil sebuah hal, maka resikonya harus kamu tanggung. Apa itu resikonya gitu kan? Mungkin waktunya yang lebih padat. Jujur padat sekali. Kadang saya biasa mungkin kalau udah gak ada mata kuliah nih. Sebenarnya kan bisa ya tidur santai kan kalau pagi apa. Tapi enggak. Karena kita memang harus ke kampus gitu kan, harus mengurus sesuatu gitu. Ya memang itu resikonya, tapi cara bagi waktunya kita coba belajar bahwasanya apa yang kita lakukan itu pasti punya manfaat. Baik buruknya yang kita lakukan pasti punya manfaat. Dan saya biasanya maka saya kemana-mana nih bawa buku ya. Saya punya catatan. Hari ini saya kemana, hari ini saya ngapain. Disinilah saya belajar manajemen waktu. Ya, ini buku terbaru. Setelah buku yang sana udah habis. Jadi diarinya lah ya. Ini diari terbaru setelah yang lama udah habis gitu. Yang lama ada di kos kan. Ini saya bawa kemanapun gitu. Jadi saya catat hari ini saya pertemuan dengan ini jam sekian gitu kan. Apa hasilnya semua. Itu cara saya manajemen waktu. Jadi ketika saya pulang ke kos, buka laptop, barulah saya bisa fokuskan. Oh udah hasil, udah tenang, kerjakan yang lain. Seperti itu.
Itu salah satu tipsnya Pojokers kalau ingin memanajemen waktu, bawalah buku catatan atau diary Iya, kemana-mana. jadi ingat kawan-kawan nggak terbebani. Betul. Aku 2 hari ini gitu, karena kawan-kawan udah berpikir bahwa jadwal tuh udah tersusun. Jam sekian aku harus ini, jam sekian harus ini gitu, udah tersusun. Karena kalau kadang-kadang kan kalau kita tulis tuh lebih Nah, nempel. lebih nempel gitu kan, karena Mm. jadi beban tersendiri ya. Ketika orang selalu berpikirnya bahwasanya waktu gitu, pasti jadi beban. Tapi tidak ada realisasi. Nah, kawan-kawan bisa realisasikan itu walaupun tidak secara langsung. Kawan-kawan bisa tulis dulu untuk realisasikan itu, gitu. Kalau dari Kak Alda? Kalau untuk saya sih bagi waktu bisa sih. Misalnya kan ada waktu pagi nih, awal-awal pagi nih khusus untuk kuliah kan. Untuk siangnya tuh bisa dialihkan ke organisasi, soalnya kebanyakan organisasi tuh udah jam-jam jam-jam siang gitu, jam-jam sore, jadi bisa lah memanage waktu dengan baik gitu. Pagi mendahulukan yang kuliah dulu, baru itu berorganisasi. Cuman memilih sih mana yang urgent sama enggak gitu. Yang mana prioritas terlebih dahulu berarti kan. Oke, jadi itulah Pojokers. Mungkin banyak dari mahasiswa-mahasiswa khususnya di Sambas lah bilang kalau misalnya masuk organisasi itu resikonya memang nanti susah kuliahnya, nanti terhambat lah apa segala macam. Tapi kalau misalnya kita pandai manajemen waktu, insya Allah pasti bisa semuanya lah, bisa dibarengi dua-duanya antara kuliah dan juga organisasi. Contohnya aja Bang Ardi sama Kak Alda gitu kan. Kemudian tadi kita udah bincang-bincang tentang Kak Aldanya, tentang Bang Ardi secara pribadi. Kemudian kita udah bincang-bincang tentang bagaimana pengalaman Bang Ardi dan Kak Alda di dalam BEM FEB Untan. Nah, sekarang kita boleh masuk ke tema kita pada malam hari ini, yaitu wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya kegiatan dari BEM FEB Untan yaitu Bakti Desa. Nah, untuk kegiatan ini sendiri dari Bang Ardi, boleh diceritakan sedikit lah kepada Pojokers. Mungkin Pojokers kan cuma lihat nama, apa sih Bakti Desa itu kan, dan di mana apa segala macam. Silakan Bang Ardi untuk ceritakan kepada Pojokers bentuk dari kegiatan atau gambaran dari Bakti Desa itu sendiri bagaimana. Jadi ketika kita di BEM itu kan kita menyusun sebuah program kerja kan, sebuah program kerja. Nah, program kerja yang kawan-kawan susun ini ada program-program unggulan, ada lagi program-program yang biasa, tapi semuanya sama penting. Tapi yang unggulan ini adalah ciri khas dari kabinet. Nama kabinet kami kan kabinet Harmoni Karya. Harmoni Karya banyak artinya gitu. Kita mau mengharmoniskan, tapi juga kita mau berkarya gitu di tengah pandemi ini. Jadi kita punya program kerja namanya BKD, BEM Kunjungi Desa. Banyak orang bilang BKD, Badan Kepegawaian Daerah lah, Badan Keuangan Daerah kan gitu kan. Tapi BEM Kunjungi Desa artinya apa? Ini program kerja dari Departemennya Kak Alda ya, Sosmas gitu. Saya simpan di sini gitu. Jadi BKD ini kita mengunjungi sebuah desa, memang mengunjungi sebuah desa. Tapi banyak orang berpikir mengunjungi ya kan, cuma mengunjungi. Kita bisa berpikir bahwasanya orang mengunjungi bukan berarti tidak bisa membantu kan. Orang mengunjungi bukan berarti tidak bisa mengabdi. Jadi BKD ini punya tagline, mengabdi, berbagi, bersinergi. Nah, jadi mengabdi kepada siapa? Ke masyarakat, ya kan? Berbagi kepada siapa? Kepada masyarakat. Bersinerginya sama siapa? Sama masyarakat, sama pemerintah, ya kan? Dalam membangun masyarakat juga, dalam membangun sebuah lingkungan gitu. Jadi BKD BEM Kunjungi Desa itu isi kegiatannya sama seperti KKN ya, cuma waktunya aja yang lebih singkat gitu. Waktunya lebih singkat. Kita jadwalkan BKD ini 1 minggu di Desa Jirak, Kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas. Beberapa desa menjadi prioritas, menjadi pilihan kita untuk survei waktu itu. Tapi hati ini mantap ke Desa Jirak ya. Mantap bukan karena ngelihat bidadari di Desa Jirak terus mau ke situ, enggak gitu kan. Tapi setelah kita datang langsung ke dalamnya, kita melihat bahwasanya ada hal-hal yang perlu kita lakukan di desa ini. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Ada hal-hal yang kurang, yang dirasa belum bisa ini kan. Ayo kita coba bantu gitu. Kita kan mau bermanfaat. Betul. Ini kan salah satu pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi ya kan, Tiga-tiga, pengabdian kepada pengabdian masyarakat gitu kan, seperti itu. Kemudian untuk Kak Alda kan selaku kepala Departemen Sosial Masyarakat dan selaku prokjanya lah dari Bakti Desa. Kalau untuk kegiatan Bakti Desa ini apakah program tahunan atau udah pernah dilakukan di BEM sebelumnya atau baru di kepengurusan Bang Ardi? Untuk program BEM Kunjungi Desa ini nih tahunan sih sebenarnya. Cuman kita ganti agenda-agenda isi kegiatannya tuh kayak lebih bermanfaat. Soalnya kalau tahun kemarin itu tuh kayak lebih singkat sih. Kok ini agak-agak lama gitu. Kok tahun kemarin tuh ada cuma 3 atau 4 hari. Nah, kok ini seminggu. Jadi tuh lebih
terasa ke masyarakatnya sih gitu. Kegiatan sosial masyarakatnya ini lebih ada pengabdian kepada daerah Sajat. Berarti tiap tahun target desanya beda-beda. Beda-beda. Berarti untuk tahun ini ke Kabupaten Sambas. Sajat gitu. Betul. Baru pertama kali di Kabupaten Sambas atau Pertama kali. Tahun lalu itu di BEM sebelumnya itu di Sanggau ya, di Sanggau BEM sebelumnya. Maka saya punya target waktu itu kepada kawan saya wakil ketua BEM juga, Faisal namanya. Sal, abdi desa. Dulu namanya abdi desa. Sekarang kita ganti BEM kunjungi desa karena saya berpikir di tengah pandemi ini kita melakukan kegiatan kan serba terbatas kan. Betul. Mengunjungi aja udah bersyukur sebenarnya gitu kan, apalagi sampai bisa mengabdi gitu. Tentunya kita menerapkan protokol kesehatan juga. Jadi kawan-kawan jangan salah paham gitu. Kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya sama Faisal ini sepakat. Coba kita ambil sekarang nih ke hilir gitu kan. Enggak ke hulu. Kalau tahun lalu di hulu, kita ambil coba ke hilir. Pengen tahu. Tapi nggak tahu kenapa ya, dari saya memang datang pertama ke Pontianak, memang Sambas itu kayak apa ya? Jadi ikon tersendiri lah bagi saya di Kalbar nih. Benar, saya tuh kayak memang nggak bosan-bosan untuk kunjungi Sambas. Jadi pertama kali saya ke luar daerah Pontianak, pas saya datang ke Pontianak, ke Sambas, ke Aruk. Saya pernah ke perbatasan, waktu itu ada program dari rektorat ya, Untan, memberikan bantuan ke orang-orang di perbatasan. Tiap fakultas itu satu yang dipilih, mahasiswa barunya. Betul. Dan ekonomi itu saya yang terpilih waktu itu. Jadi saya berangkat ke Aruk perbatasan. Dan itu saya pertama kali untuk bisa nyampe ke perbatasan dan keluar dari Pontianak. Jadi memang ketika itu tuh membekas gitu. Kayak ada momen tersendiri bahwasanya ngelihat jalanan bekas lah gitu kan, jalanan Sambas semua sampai daerah-daerah, ketemu orang, bahasanya, cara ngomongnya, ramah tamahnya kan, budayanya. Jadi itu yang membuat saya merasa mantap memang gitu untuk Sambas. Bahkan itu saya sampaikan kemarin ke di rapat koordinasi, saya sampaikan, kenapa sih milih Sambas gitu? Saya bilang ada 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, kenapa saya harus milih Sambas? Memang ada momen tersendiri yang hati saya ini ngerasa mantap untuk ada di Sambas gitu. Bahkan saya sampai di Olo ya, mungkin dapat istri orang Sambas juga ya, sampai di Olo gitu saya, gitu. siapa tahu. Berarti udah sering Bang Ardi ke Sambas. Udah sering, udah hampir mungkin ada 10 kali ya. Jadi bukan untuk pertama kalinya ke Bukan untuk Kabupaten pertama Sambas. Siapa tahu aja nanti memang betul jadi orang Sambas. Amin. Nggak tahu. Nah, tadi kalau untuk memilih kenapa Kabupaten Sambas, katanya ada momen tersendiri dari Bang Ardi. Nah, kenapa bisa Desa Jirak yang dipilih? Oke. Jadi kita ada survei desa ya waktu itu, beberapa desa di Sambas. Perlu saya sebutkan desa, enggak apa-apa? Boleh. Waktu itu saya survei ke Desa Piantus ya, Sejangkung. Saya sempat naik Bukit Piantus tuh, Bukit Piantus. Saya sempat naik kemarin Bukit Piantus. Saya sempat nginap di situ, dan survei juga ke desa. Terus survei lagi ke Desa Jirak. Tapi memang setelah kita lihat di dalamnya, Desa Jirak ya memang saya rasa membutuhkan perhatian kita. Walaupun tidak jauh ya dari pusat kota, kita akui tidak jauh dari pusat kota, tapi memang di dalamnya itu butuh perhatian kita. Saya merasa betul ketika saya datang. Kawan-kawan, saya cerita jujur aja ya, saya senang nonton YouTube Lentera Indonesia, Sekolah Guru Indonesia, yang ngajar-ngajar di dalam biasa di Sambas nih, yang saya tahu Sendoyan yang pernah saya tonton tuh kan, Sendoyan, Sejangkung. Jirak nih, saya penonton di YouTube Kementerian Desa, Kemendes PDTT, Pembangunan Desa Daerah Tertinggal. Jadi saya lihat di YouTube itu Desa Jirak ini berprestasi, ada BUMDesnya, berprestasi lah gitu. Tapi ketika saya datang ke dalamnya, ternyata tidak sesuai dengan realita yang memang ada di YouTube. Saya katakan seperti itu gitu. Bahkan itu saya sampaikan kemarin pada rapat koordinasi. Saya sampaikan ketika asisten satu nanya ini kan, kenapa milih Jirak gitu, banyak desa lain. Itu saya sampaikan bahwasanya ketika saya datang, yang saya tonton di YouTube dengan yang saya realisasikan datang beda gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan saya bersama kawan-kawan, coba untuk kita ke Jirak walaupun 1 minggu kita maksimalkan, dan kita pengen nantinya ada kunjungan berkala dalam artian pengen coba membantu gitu, menerapkan mindset motivasi kepada kawan-kawan di Desa Jirak. Berarti ada sesuatu yang memang perlu dibantu di Betul, Desa Jirak. betul. Kira-kira itu di bidang apa? Pendidikan atau? Pendidikan juga salah satunya, fokus kita kan pendidikan dan kewirausahaan. Biasa orang-orang Jirak nih ya kakak-kakak semua tahu lah, pengrajin kan, nah, tenun dan lain-lain kan, pengrajin. Tapi memang proses pengelolaan untuk
menjadi pebisnis itu kurang gitu, diakui memang kurang. Jadi proses pemasaran dan lain-lain kurang gitu. Mau masarkannya kemana gitu kan, yang jadi permasalahan itu kan biasa itu. Membuatnya bisa, tapi memasarkannya itu kan yang susah mereka gitu. Jadi itu yang coba kita mau terapkan gitu, pelatihan kewirausahaan gitu. Dan kita makanya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, itu salah satunya. Kita mencoba untuk menarik nama Jirak nih biar diperhatikan juga gitu kan. Kami dari BEM memperhatikan, mau turun langsung, pemerintah daerah juga mendukung. Nah, itu harapannya gitu. Dan alhamdulillah sih terrealisasi. Saya sangat berterima kasih dengan pemerintah Kabupaten Sambas gitu, sangat mendukung kegiatan ini gitu kan. Sangat berterima kasih saya. Kemudian kan kegiatan dari bakti desa kan selama 1 minggu. Kegiatan-kegiatan apa aja yang akan dilakukan di desa Jirak? Kemudian ada Yang pertama sih untuk protokol kesehatan ya, yang pertama. Yang kedua mengajar di SD Jirak, terus ada memberikan pelatihan gitu untuk kewirausahaan di desa Jirak juga. Lagi Bang Rabi. Sama screening ya, screening kesehatan. Biasa ada lanjut usia kan. Kalau di sini kemarin saya datang pertama kali ke Jirak, orang tuh nyebut Wan apa? Wan Aki. kakek nenek. Nekwan. Iya, Nekwan gitu. Jadi saya ngelihat banyak Nekwan gitu, banyak Nekwan. Saya misi Nek gitu kan, Nekwan gitu, banyak senyum dia kan gitu. Nanti kami kesini Nek. Saya emang senang sosialisasi kan sama mereka. Jadi itu kita mau memberikan pelatihan kewirausahaan, pendidikan, lalu penanaman mindset kepada masyarakat, terutama anak-anak ya, terutama anak-anak di Jirak yang kita mau tanamkan mindsetnya bahwasanya kalian bisa sukses, kalian bisa berhasil dengan cara apapun. Walaupun kalian mungkin nanti berpikir pendidikan kita tidak mungkin lah sampai pendidikan tinggi gini, enggak gitu. Ada ya jalan rezekinya untuk kalian. Tidak hanya selamanya harus pendidikan tinggi. Orang berhasil kan tidak selamanya harus jadi pendidikan tinggi kan. Betul, itu yang harus kita tanamkan mindsetnya untuk mau melakukan perubahan terhadap lingkungannya. Jadi adalah yang dilakukan selain tadi pendidikan apa segala macam, tapi ada screening tadi kan, screening kesehatan gitu kan. Menarik kayaknya, soalnya jarang sekali orang yang bikin kegiatan pengabdian tuh ada kegiatan yang kayak kesehatan gitu. Lebih sering kan pendidikan, kemudian kayak bantu-bantu warga gitu kan, kegiatan-kegiatan yang lain. Padahal kita bukan orang kesehatan ya, kita ekonom kan. Saya punya tagline tuh, ekonom membangun desa. Gitu ya. Betul. Jadi tidak selamanya harus ke pendidikan juga, tapi kesehatan juga kita perlu bangun. Kalau tadi kan dijelaskan kan ada pelatihan apa dan sebagainya kan. Kalau untuk pelatihan yang pengisi pematerinya apakah dari abang kakak BEM-nya atau ada datangkan pemateri dari luar? Jadi kalau yang pemateri dari kewirausahaan ya, seminar kewirausahaan, workshop kewirausahaan itu pematerinya dari Diskumindak ya, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Kita memang udah bekerja sama, udah berkoordinasi gitu. Dan perihalnya besok juga pembukaan. Besok pembukaan, insya Allah bersama Pak Bupati ya, insya Allah bersama Pak Bupati kita pembukaan di Desa Jirak gitu, bersama Forkopimda yang ada di Kabupaten Sambas. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Berapa banyak apakah yang ikut bakti desa hanya dari anggota BEM-nya atau ada yang dari yang lainnya? Untuk anggota BEM itu 30 orang ya. Dan ada kita ngajakin dari keluarga mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis juga. Jadi ada berapa banyak? 40-an orang untuk di sebuah desa. Jadi kita buka oprek ya, open recruitment volunteer. Jadi kan kawan-kawan, relawannya, betul. Jadi kawan-kawan nih kan kalau mau mengabdi harus ada wadah kan. Betul. Nah, BEM ini udah kasih wadah nih. Buat kawan-kawan terjun langsung ke masyarakat, kawan-kawan mengabdi. BEM kita kasih wadah, BEM sebagai wadahnya. Nah, kawan-kawan yang mahasiswa biasa yang mungkin tidak mengikuti organisasi, yang belum ada wadah, silakan gitu. Jika punya niat untuk mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, ayo daftar. Dan terbukti gitu banyak daftar. Cuman perihal kondisi sekarang kan kita nggak bisa nerima banyak kan. Jadi kita nerima cuma 10 orang ya. Sudah waktunya memang seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah mereka masih bersemangat gitu untuk mengikuti kegiatan ini. Pun orangnya sudah sampai sekarang di Desa Jirak. Nah, untuk kalau di masa pandemi sekarang perihal izin kan kayaknya orang menganggapnya susah gitu kan. Nah, dari BEM Untan sendiri itu gimana mengurusnya? Jadi perihal izin itu memang susah ya. Perihal izin itu susah. Yang pertama pasti ada batasan jumlah orang. Batasan jumlah orang.
Terus ada pertanggungjawaban dari kita selaku pelaksana. Jadi ketika memang kita mau melaksanakan sesuatu, maka izin yang kita lalui itu bertahap gitu. Saya izin dari pemerintah desa pertama, lalu pemerintah kecamatan, setelah keluar pemerintah kabupaten, baru seperti itu. Jadi ada jenjangnya, bertahap gitu. Memang itu yang membuat saya bolak-balik Sambas deh kemarin gitu ya, berbolak-balik hampir seminggu sekali kemarin, Sabtu Minggu, kadang Jumat udah berangkat ke Sambas untuk buat kegiatan ini nih. Berarti memang butuh perjuangan lah untuk mengadakan kegiatan ini. Betul. Lalu Dapat izin. kalau dari Kak Alda sendiri udah pernah nggak ke Desa Jirak ya sebelumnya? Kalau saya sih mungkin udah pernah. Cuman kalau saya kan kok jalan-jalan tuh nggak lihat nama ya. Cuman lewatnya gitu kan. Tapi untuk untuk melewati Desa Jirak sih udah pernah. Cuman untuk kayak mengenal lebih dalam lagi Desa Jirak sih masih belum. Ini baru pertama kali. Berarti. Iya. Nginapnya di mana, Kak? Di Rumah warga? Iya, rumah warga. Dekat rumah kepala desanya sih. Dekatan. Nah, kalau biasanya kita ngadakan pengabdian kan, karena kami pun udah pernah juga mengadakan pengabdian dulu pas awal-awal jadi maba. Biasanya kan yang paling senang tuh melihat tanggapan ataupun respon sambutan dari warga desa gitu. Nah, kalau dari kegiatan bakti desa PEP Untan ini bagaimana tanggapan ataupun respon dari masyarakat? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah baik sih. Bagus ya. Bagus ya, Dek. Menerima. Seperti tadi kan, kayak kita langsung buktinya rumah lah. Mereka memberikan rumah untuk ditempati sama kawan-kawan. Lalu kepala desanya pun sama mendukung. Bahkan ada beberapa juga yang tidur di rumah kepala desa gitu kan. Bahkan kami masak di rumah kepala desa. Gitu kan. Saking mendukung gitu. Bahkan tadi kita gotong royong ya. Kita sore itu gotong royong. Jadi kalau di organisasi pasti ada namanya perintis kan. Nah, perintis kan orang-orang yang pertama tuh kan. Orang-orang yang pertama misalnya mau bangun tenda, nah itu tadi kita kerjasama sama masyarakat desa di lapangan. Pemudanya bahkan bawa bapak gitu, kita bangun tenda sama-sama, untuk kita foto-foto untuk pembukaan besok gitu. Ada karang tarunanya enggak di situ? Mereka ada karang taruna, walaupun mungkin masih baru dirintis atau apa gitu kan. Kita belum sejauh ini sih belum sampai terlalu dalam. Tapi saya tahu ada karang tarunanya karena kepala desa pernah bilang gitu. Tapi tadi ada pemuda-pemuda yang turun, mungkin memang itu dari karang taruna. Berarti ada tapi mungkin belum menampakkan diri lah seperti itu lebih tepatnya. Kemudian kan dari awal tadi kan awal milih untuk ke bakti desa kan awal kan ke Desa Piantus sama Desa Jirak. Kemudian aspek-aspek apa aja yang dari abang kakak lihat untuk bisa melakukan bakti desa lah selain dari Desa Jirak tadi kan dilihat dari segi pendidikannya. Kalau kita lihat dari Desa Piantus pun kalau dilihat pendidikannya kurang juga. Kemudian dari Desa Jirak kemudian selain dari aspek pendidikan yang abang kakak lihat bisa datang ke Jirak ya apa? Ini ada BUMDesnya. BUMDes di bagian Jirak nih kayak belum tersentuh sih, belum kayak harus dikembangkan lagi biar lebih Desa Jirak nih bisa ke desa mandiri gitu, lebih mandiri gitu. Jadi di Piantus juga ada BUMDes. BUMDes. Jadi dia tuh kayak karya Anyaman kan, BUMDesnya. Anyaman kan? Saya pernah datang soalnya langsung ke sentra kan, sentra Anyamannya. Tapi memang itu udah dikelola dengan baik. Sentra Anyamannya udah bagus, udah dikelola dengan baik, bahkan udah punya gedung kan, udah punya museumnya gitu kan, udah bagus gitu. Jadi ketika kita datang ke Jirak, yang saya lihat di YouTube itu kan memang BUMDes ada kan, penggiling padi kan, penggilingan padi gitu kan. Namun ketika kita datang ternyata BUMDes itu sekarang lagi macet. Jadi pengelolaannya sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Maka dari itu kita coba perhatikan. Nah, makanya kita memutuskan ke situ. Aspek lainnya sama kan, seperti pendidikan. Kita lihat di Jirak nih cuma ada SD. Orang SMP sama SMA-nya pasti keluar kan. Nah, ke desa lain kan seperti itu gitu. Bahkan ke kecamatan lain orang SD, SMP, SMA-nya, tapi SD-nya pada di Jirak. Dan ada 2 dusun kan. Dusun yang seberang sama yang di sekarang yang kita datangi gitu. Ada 2 SD di setiap dusun, satu-satu kan. Jadi itu jadi aspek penilaian kita bahwasanya ketika mereka berpendidikan harus keluar karena di desa Jiraknya tidak ada gitu. Artinya kita mau memberikan pelajaran tambahan gitu pada mereka gitu. Kita kan beruntung nih. Kawan-kawan bisa kuliah kan, beruntung lah kan. Kita harus bersyukur, tapi kita pun harus mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, memberikan manfaat kepada mereka. Berarti tadi kan udah disebutkan bahwa selama 7 hari ya ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kegiatannya dalam 7 hari itu apakah udah disusun gitu? Hari pertama mau apa, hari kedua mau apa? Sudah disusun. Itu kita paparkan, kita presentasikan di rapat koordinasi di Sekda kan, kita paparkan.
Jadi ketika habis pembukaan langsung kita buat kegiatan. Memang udah disusun kegiatan-kegiatannya. Kan terkait kakak dari kakak dan abang dari Pontianak datang ke Desa Jirak didampingi oleh dari dosen ataupun atau memang sendiri dari BEM sendiri. Jadi ini persetujuan dosen. Cuma pada hal ini dosen nanti hadir di penutupan. Karena kebetulan di kampus juga sedang ada kegiatan akreditasi. Jadi susahkan untuk meninggalkan gitu. Baru selesai kemarin akreditasi prodi. Jadi di penutupan lah baru bisa hadir gitu. Sedangkan di pembukaan ini kampus memberikan titipan untuk kepada pemerintah daerah yang sudah mendukung gitu. Ada sebuah titipan. Berarti ada dukungan lah. Ada dukungan dari kampus. Bahkan kita pakai mobil kampus ya gitu. Iya, benar. Kampus sangat mendukung gitu. Artinya transportasi dia mendukung akomodasinya seperti itu. Berarti tahu cuman nanti hadirnya di penutupan gitu kan, betul, karena betul, ada betul. kegiatan lain di Betul. kampus. Nah kalau dari Kak Alda sendiri tadi dibilang baru pertama kali ke Desa Jirak, mungkin Lewat pernah gitu. Lewat pernah. Kesan pertamanya lah kalau pas terjun langsung di Desa Jirak melihat kondisi yang ada di Desa Jirak tuh gimana? Sangat sepi sih. Sepi, nggak ada orang. Iya kayak kayak masih kurang sih untuk bagian kesehatan itu pun jauh kayaknya. Kesehatan dengan rumah warga pun kayaknya jauh gitu. Terus dia pun ada 2 dusun kan yang berseberangan. Nah itu tuh harus dilihat lagi sih. Saya belum masuk ke dalam soalnya, belum ke sebelahnya. Berarti Kan kesan mengarahnya jelas Iya, kan. saya yang memang udah survei berkali-kali kan. Jadi ketika di dusun yang seberangnya itu memang minim ya dan perlu diperhatikan gitu. Terkait mereka juga kalau mau ke kota harus nyebrang kan. Ke kota ini harus nyebrang pakai sampan. Saya tuh sebenarnya jujur saya paling takut naik sampan. Saya bilang ya ke berarti semua- nggak tahu berenang. Bukan bisa berenang, cuman tuh sepertinya kalau berenang di sungai sebesar itu, karena bayangan orang nih, Sungai itu kayak bayangan orang dari Jawa Barat lah, terutama dari daerah saya, Kalimantan nih banyak buaya, anaconda, gitu orang tuh panas. Dulu tuh saya sempat mikir nggak main ke sungai, nggak mau lah main ke sungai gitu. Bahkan dulu saya pernah mau ke Skadau ya, ke rumah kawan di Skadau di Nangamahap. Saya izin ke ibu saya via WA kan, telepon. Ibu saya jawab apa? Almarhum ibu ya, ibu meninggal pas saya semester 2. Almarhum ibu bilang, jangan main ke sungai. Dilarangnya main ke sungai. Asli, saya bener-bener itu kan, karena bawaan basic dari saya. Tapi lama-lama udah terbiasa gitu, lama-lama terbiasa. Walaupun jujur saya pernah mandi di sungai, di rumah kawan, mandi sungai kemarin ke desa Seruat 2 Kuburaya, nyebrang itu 2 kali, dari Truk Pakedai masuk sawit nyebrang lagi gitu kan. Saya pernah mandi di sungai, memang beda kan, kulit mungkin beda kan, saya sampai gatal-gatal, tapi mungkin itu karena belum terbiasa. Tapi udah kayak tadi kan saya sempat gatal mandi di sungai itu di belakang saya siram-siram gitu kan. Ya itulah, memang harus menikmati kan, mensyukuri dan menikmati gitu. Jadi udah merasakan air sungai Sambas. Udah merasakan, kata orang apa kalau Nggak sah katanya kalau ke Sambas nggak betul. berenang di Sungai Sambas. Berarti udah sampai ke Sambasnya dari kemarin. Kemarin saya datang semalam. Jadi udah mulai nginap lah, udah Udah. di rumah warga. Jadi kawan-kawannya nonton di nonton. berarti udah mulai melakukan aktivitas lah. Berarti pembukaannya besok. Kemudian kalau dilihat-lihat tentang kegiatannya gitu kan, berarti kan program kerja dari Kak Alda. Tadi Departemen Sosial Masyarakat. Nah, apakah ini hanya program utama ataupun ada program lain besar lainnya dari Departemen Sosial Masyarakat? Ada program lain lagi, yaitu untuk bulan Ramadan nanti ya. Kegiatannya tuh namanya unik, Sedipan Semalam di Panti. Jadi nanti kita akan bersosial dengan anak-anak panti nih. Di bulan Ramadan kita akan merasakan gimana sih nginep bersama mereka gitu kan, suka dukanya apa gitu, dan kita akan berbagi juga gitu kan, dari sisi rezeki dan segala hal lah yang bisa kita berikan ke anak-anak di sana. Terus ada juga kegiatan Vape Scare namanya, itu kegiatan seperti open donasi untuk warga atau masyarakat yang tertimpa bencana atau gimana gitu.
sesuai dengan namanya lah, berarti Iya. sosial masyarakat langsung terjun Betul. ke sosial masyarakat. Nah, berbicara tentang departemen tadi kita lupa ketinggalan. Di BMF Untan tuh ada berapa departemen dan apa aja? Oke, ada 8 ya, 8 departemen. Jadi sebenarnya Sosmas ini baru 2 tahun kalau di BEM Ekonomi. Baru berarti. Baru 2 tahun. Jadi sebelumnya itu Sosmas itu masih masuk ke Lugri, Departemen Luar Negeri. Tapi ketika di sidang umum, kawan-kawan mengusulkan bahwasanya kita buat bidang departemen baru, kita ambil fokus ke sosial masyarakat. Nah, terbentuklah Sosmas. Makanya banyak kawan-kawan bilang Sosmas nih anaknya Lugri, ya, peranakan gitu anaknya Lugri. Jadi ada 8 ya, 8. Yang pertama itu Kominfo, Komunikasi dan Informatika. Jadi itu yang mengurus tentang citra kita ya, citra kita di sosial Sosial media. media. Laporan lah dalam hal ini kan LPJ kepada masyarakat gitu kan. Selain LPJ laporan tertulis, ada laporan sosial media itu yang dilakukan gitu, dokumentasi di Kominfo, dan dia yang menjalin komunikasi juga. Terus ada luar negeri ya, Departemen Luar Negeri, dan itu hubungannya keluar. Itu seperti yang kemarin BEM-IAIS kita pertemuan BEM Away. Nah, itu program dari Departemen Luar Negeri, BEM Lugri. Terus ada Dagri ya, dalam negeri, Departemen Dagri. Itu yang mengurusi di bagian internal di dalam. Kan kita kan kalau BEM nih pasti punya bawahan kan? Bawahan ini kan organisasi. Organisasi ya. UKM, HMJ ya kan? UKM, HMJ atau HMP misalnya gitu kan, himpunan-himpunan. Nah, itu kan lembaga atasnya kan BEM kan. Nah, kita dalam hal ini tuh ada yang menaungi gitu. Di BEM itu ada yang menaungi mereka, namanya Dagri, dalam negeri gitu. Urusannya perihal terkait dengan kegiatan mereka, penjadwalan mereka, apalagi ketika memang kita paham lah sesama organisasi itu kadang ada masalah atau ada hal apa gitu yang perlu diselesaikan. Nah, itulah wadahnya Dagri yang menyelesaikan. Terus ada PSDM ya, PSDMO, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi. Itu ada di internal BEM dan juga untuk eksternal. Jadi fungsinya ada 2, fungsi ke internal dan fungsi ke eksternal. Itu masing-masing setiap departemen ini punya program unggulan. Terus ada keuangan ya, keuangan. Jadi keuangan itu kalau di BEM Ekonomi bukan bendahara umum. Jadi dia punya staf Departemen Keuangan, jadi Menteri Keuangan. Kayak misalnya Ibu Sri Mulyani kan punya bawahan sama gitu, punya staf gitu, Menteri Keuangan. Terus ada Sosmas ya, sosial masyarakat gitu. Ini yang anak Lugri tadi saya bilang. Nah, ini program BKD ini kan program unggulannya mereka gitu, Sosmas, program kerja mereka. Terus ada Kastrat, kajian strategi dan advokasi. Nah, itulah yang mengurusi perihal tentang aspirasi Aspirasi. kawan-kawan, terutama soal UKT kemarin kan. Nah, itu pasti Yang mungkin demo-demo tuh. tiap kampus sangat ramai gitu perihal UKT. Itu sangat-sangat perlu diperhatikan gitu kan. Terus siksanya tuh kisah ya gitu. Gubernur mahasiswa punya wakil saya itu orang Sambas. Orang sama. Kartiase. Nih, Apa Kartiase kan? Iya, orang Jakarta katanya. Hah? Jakarta. Maksudnya? Jalan Raya Kartiasa. singkatan ya. Keren. Pandai benar. Kartiase ya, orang Kartiase. Saya tadi ngomong tuh yang di tempat kami nginap tadi saya bilang Kartiasa jauh Kak. Langsung saya diolo sama budak, Kartiase kata budak. Ya itu dia. Semuanya jadi EE. Wakil saya Jadi Kartiase. nyalain. Nah, terus sekretaris umum saya itu sekretaris kabinet ya. Dia orang Banten, sekretaris kabinet. Gitu. Jadi orang luar Kalimantan. Orang kali luar Kalimantan dari Pandeglang ya, Banten. Dan dia juga sama kayak saya, hampir satu suku kan, Sunda, sama-sama Sunda. Baru datang juga kemarin setelah pandemi, pulang kampung, akhirnya datang sini. Dan memang saya tunjuk untuk jadi sekretaris. Itu sih departemen yang ada di BEM EPB. Sekretariatan. Oh, kesekretariatan ya, udah jadi departemen ya, lupa kesekretariatan. Jadi perihal sekre, nah itulah perihal sekre ini menjadi hal penting. Jadi sekre ini kan bukan hanya diurus oleh kawan-kawan pengurus BEM biasa gitu, tapi harus ada wadah yang menaungi. Nah, itulah kesekretariatan yang mengurusi, terutama barang-barang ya. Biasa kan barang-barang kadang inventaris suka hilang kan. Sedangkan inventaris BEM ini banyak. Bahkan orang pada bilang BEM nih pasti banyak duit. Pasti orang duit. Seperti itu gitu, karena memang banyak gitu di BEM ini inventarisnya. Berarti kalau nggak ada duit, jual aja inventaris Kadang saya berpikir gini kan, ini printer rusak kok nggak pakai, jual. Lelang kayak gitu. Dibayar. Apalagi di akhir kepengurusan, jual. Lelang gitu. Apa yang kita beli pakai inventaris boleh lah gitu. Kalau untuk BEM FEB sendiri udah berapa lama dilantik, sejak terhitung dilantik? Untuk FEB sendiri ini udah terlaksana 2 kali. BEM. Udah berapa lama? Pelatihan. Oh, pelantikan. Kita pelantik terhitung bulan 3 Januari. bulan. Bulan Januari. Udah Jadi 3 baru bulan. 3 bulan. Iya. Jadi baru. 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 Pemilihan ketua BEM itu November akhir.
mau ke Desember. Nah itulah selama kurun waktu 1 bulan itu saya nyari-nyari nama nih buat nentukan jadi kepala-kepala, jadi wakil-wakil kepala, Iya. lalu staf-stafnya, open recruitment gitu, sampai akhirnya terbentuk gitu. Jadi baru pelantikan tadi bulan 1. Iya bulan 1. Maka kita langsung buat gebrakan kan, BKD Iya, gitu langsung. kan. Kita Program buat- besar lagi gitu kan. Langsung di awal-awal Iya di awal. emang harus di ini kan. Gitu. digerakkan dulu, nanti baru selanjutnya lah. Mm. Nah, Pojokers, sekali lagi kami sampaikan kalau misalnya mau bertanya baik itu tentang narasumber kita pada malam hari ini ataupun tentang tema yang kita angkat, silakan tinggalkan komentarnya di Facebook fanpage Kim Pojok Kata. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab dengan Pojokers dan narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian lanjut tentang kegiatan Bakti Desa, kira-kira nanti harapannya setelah dilaksanakannya Bakti Desa ini apa? Oke, harapannya membekas ya tentunya. Kita pengen apa yang kita lakukan tuh membekas Di masyarakat. di masyarakat. Kita pengen ketika kita datang nanti masyarakat tuh ingat apa sih yang pernah ditinggalkan oleh BEM ke sini gitu. Apa sih adik-adik itu pengen kita tuh pengen adik-adik itu kangen. Kayak tadi kan ada ketemu adik-adik di tepi sungai itu kan. Iya. Bang, nginep di mana bang? Pada ngomong gitu kan. Bang, tidur di mana gitu kan. Bang, saya mau es krim. Anak kecil kan. Ayo ke depan saya bilang gitu. Jadi saya pengen kawan-kawan nih merasakan bekas ya, memberikan kesan tersendiri kepada masyarakat, dan saya pengen masyarakat mulai sadar lah nanti. Ketika mungkin kami sudah tinggalkan, maka saya bilang tadi ada kunjungan berkala. Kami tetap berkunjung gitu, melihat situasi dan iya. kondisi setelah kami tinggalkan gitu. Tidak hanya ditinggalkan, Betul. tinggalkan aja, Ah. tapi adalah dipantau terus Betul. gitu. Lebih tepatnya bukan hanya menyelesaikan prokja ya, atau memenuhi LPJ. Biasa kan orang berpikir cuma memenuhi laporan ya, bah untuk sidang umum gitu. Enggak gitu. Tapi kita benar-benar pengen memperhatikan. Nah, tadi kan ada dijelaskan sedikit kan terkait tadi kerjasama dengan BEM IAIS tadi. Berarti BEM Febi kan tadi. PB. Itu dalam rangka apa dan apa aja yang kegiatan yang dilakukan? Oh, kalau ke BMPB kemarin kan kunjungan ya. Mm-mm. BMY namanya. Jadi kita ekspansi ya. Kalau dalam hal ini mengenalkan gitu, menjalin hubungan silaturahmi dengan BEM-BEM lain, dengan organisasi lain, salah satunya BMPB. Terus perihal kegiatan BKD ini memang murni kita yang menggagas gitu, BMPB Utan. Terus perihal ini kita memang mengajak BMPB untuk ikut membersamai jika memang berkenan gitu kan. Tapi kan kita juga tidak memaksa gitu kan, ketika memang mereka punya program kerja lain dan kesibukan lain gitu. Tapi tetap pada pelaksanaannya tetap ada beberapa yang kita undang, terutama ketua-ketuanya. Seperti tadi sudah saya hubungi gitu untuk datang di Di acara pembukaan. pembukaan. Pun kita misalnya membutuhkan sesuatu pun mereka memang menawarkan. Iya. Hmm. Jadi hanya melakukan silaturahmi lah Betul, antara. betul. Nah, Pojokers, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini udah ada yang bertanya. Ya, karena Pojokers tadi melihat dari perkenalan ataupun dari pamflet yang tersebar, Bang Ardi dengan Kak Alda ini berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi pertanyaannya ini berhubungan dengan ekonomi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya banyak yang berhubungan dengan ekonomi. Salah satunya kita bacakan dari Unzira Basrina. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap BEM Feb Untan. Katanya, izin bertanya, saya dengar tadi narasumber mengenyam pendidikan di Prodi Ekonomi Islam katanya. Menurut narasumber, bagaimana pendapatnya langkah memulihkan ekonomi kerakyatan di masa pandemi yang mana COVID ini berdampak pada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, produktivitas menurun dan lain sebagainya katanya. Dan bagaimana pendapatnya contoh-contoh kegiatan mahasiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat khususnya Sambas. Terima kasih admin dan host katanya. Oke, langsung jawab nih. Boleh. Jadi terkait pandemi, hampir semua sektor ya, hampir semua sektor, kita kan orang-orang ekonom udah tahu nih gitu kan, hampir semua sektor itu redup terkait pandemi. Sejak awal, bahkan mungkin di pertengahan lah paling terasa redupnya kan, karena udah beberapa bulan semenjak pandemi datang, mulai redup. Tapi ada yang bertahan, yang mampu bertahan itu dari skala survei itu kan memang UMKM yang mampu bertahan. Sampai saat ini gitu, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga UMKM yang terdampak gitu kan, bahkan mungkin sampai gulung tikar, artinya berhenti gitu. Tapi masih ada UMKM yang bertahan. Dalam hal ini yang bisa kita lakukan inovasi. Kita membutuhkan sebuah inovasi di masa pandemi ini. Memang yang paling dibutuhkan sekarang ini inovasi, pemikiran cerdas kita gitu. Kita nih mau buat apa yang dicari dan dibutuhkan saat ini gitu. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Makanya ketika kita ngelihat, kalau saya sering baca di Kemenparekraf ya, Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kan, yang menterinya baru tuh kan, Pak Sandi Uno gitu kan.
Itu memang pemulihan ekonomi nasional nih jadi tujuan pemerintah untuk diselesaikan. Nah, perihal ini kita masyarakat nih diminta untuk lebih memahami adaptasi kebiasaan barunya. Tapi dalam hal ini kita juga diminta gitu untuk membantu pemulihan ekonomi secara pribadi gitu, diri kita sendiri. Tapi dengan apa? Dengan inovasi tadi. Kalau misalkan kawan-kawan memiliki sebuah usaha yang mungkin redup karena pandemi kemarin, coba kawan-kawan pikirkan. Usaha kawan-kawan redupnya karena pandemi atau karena kawan-kawan tidak mau berinovasi. Coba kawan-kawan pikirkan. Mungkin bisa saja gitu. Ada pandemi tapi karena inovasi yang kurang, maka dari itu berkurang gitu skala pasarnya kan. Tapi ketika kawan-kawan berpikir untuk berbuat lebih gitu, berinovasi lebih, maka bisa jadi gitu. UMKM itu mampu bertahan gitu. Dan kalau misalnya secara ekonomi Islam kan dibilang. Kalau secara ekonomi Islam tentunya kita menjauhi hal-hal yang haram ya, pasti kita menjauhi hal-hal yang haram gitu. Yang tentunya apa yang kita lakukan berdampak baik untuk kemaslahatan umat. Dan kalau kawan-kawan mau membuat UMKM, buat usaha dan lain, buatlah yang sebaik mungkin dan inovasi sebaik mungkin, tentunya tidak menghalalkan segala cara gitu. Tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan sesuai syariat Islam gitu. Cara satu contohnya kan yang dicontohkan Rasulullah berdagang kan. Ya kawan-kawan bisa berdagang. Walaupun sekecil apapun keuntungan itu, asalkan kawan-kawan bisa bertahan, siklusnya bisa bertahan, konsisten, istiqomah lah kan. Kawan-kawan istiqomah, percaya aja bahwa memang ada rezeki yang memang sudah Allah takdirkan untuk kita. Berarti tergantung dari pribadinya masing-masing. Betul. Kalau dari Kak Alda sendiri kira-kira apa yang ingin disampaikan mengenai tadi statement? Kalau untuk meningkatkan di masa pandemi gini sih lebih ke teknologi sih. Soalnya di masa pandemi ini nih angka teknologi itu lebih meningkat daripada sektor lainnya. Jadi misalnya untuk meningkatkan UMKM-nya ini lebih ke mengarahkan ke teknologi sih. Jadi memasarkannya tuh kita kan di distance gitu kan, terjadi jarak kan. Kok dari melalui teknologi kan bisa mengantarkan dari jarak jauh, bisa untuk dalam hal berdagang menggunakan teknologi sih. Jadi inovasinya sih di bagian teknologi lebih ditonjolkan untuk meningkatkan perekonomian pada saat ini. Karena banyak dari masyarakat kan masih kurang lah di menguasai teknologi kan. Iya, Jadi pas datang pandemi, shock semuanya terkejut gitu kan. Segala serba teknologi, apapun harus teknologi gitu. Sama seperti yang ke desa nih ya. Ada kita membuat website ya, pelatihan website untuk pengurus desa gitu. Karena memang sekarang nih desa ini sangat dipantau ya oleh pemerintah, apalagi terkait dengan dana desa itu sangat-sangat dipantau gitu. Bahkan mungkin hukumannya penjara gitu kan ketika memang dikorupsi dana desa. Tapi itulah, melalui website informasi desa, pemerintah bisa mengetahui perkembangan desanya gitu kan. Apa sih perlu diperhatikan dari desanya gitu. Itu jadi salah satu perhatian kami di Abdi Desa sekarang, BKD. Kalau untuk BEM-FEB-nya sendiri terkait ekonomi kreatif lah, mungkin APKD dari Prokjanya sendiri yang berhubungan dengan atau berkenaan dengan peningkatan ekonomi kreatif atau gimana? Jadi kita ada kayak semacam pelatihan di ekonomi ya, di KM EPB, pelatihan tentang skripsi ya. Jadi kawan-kawan yang belum memahami skripsi, karya tulis dan lain, itu kita buat pelatihan. Tapi kita jadikan juga sumber ekonomi. Jadi kawan-kawan yang membutuhkan bisa mengikuti pelatihan tersebut, tapi dengan fee ya, dengan bayar gitu kan, dengan berbayar. Nah itu kan menjadi sumber pemasukan tersendiri gitu. Di tengah pandemi ini kan bisa bertahan. Apalagi bisa dilakukan secara online kan gitu, jarak jauh, kawan di rumah, di kos bisa melakukan gitu. Karena online gitu kan. Berarti ada kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Nah, kalau kita lihat kan nih, Kak Alda mungkin udah tahu juga dari namanya Kabupaten Sambas tuh gudangnya aktivis katanya. Banyak aktivis Iya, betul, dari Sambas kan. betul. Apalagi yang kuliah di Pontianak katanya tuh banyak dari Sambas. Dari Sambas. 2% katanya kan banyak dari Iya. Sambas yang kuliah di Pontianak. Nah, sebagai aktivis lah, menurut Bang Ardi ataupun Kak Alda gitu, untuk meningkatkan ekonomi kreatif sebagai kita lah, peran kita mahasiswanya tuh gimana gitu? Kita menggaungkan ya, kalau sebagai aktivis ini menggaungkan gitu. Kita boleh menjadi oposisi terhadap pemerintah, tapi dalam hal apa? Dalam tanda kutip apa gitu. Kita menjadi oposisi. Ada saat-saat tertentu bahwasanya kita memang harus menjadi mitra pemerintah. Jadi ketika orang berpikir
BEM nih kerjaan tukang demo gitu kan, BEM nih musuhnya pemerintah gitu. Bukan gitu. Memang ada saatnya kita untuk menjadi oposisi dalam hal kebijakan yang tidak pro rakyat atau kebijakan yang merugikan rakyat, tapi ada saatnya kita menjadi mitra. Mitra apa? Mitra untuk membangun masyarakat gitu, mitra untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi aktivis ini menggaungkan ya tugasnya menggaungkan, mengajak dan membantu pemerintah dalam mensukseskan program-programnya gitu. Kalau dari Kak Alda sendiri? Hampir sama sih dengan Bang Ardi, soalnya program dari pemerintah untuk bagian ekonomi juga tuh sangat banyak ya. Nah, untuk sisi aktivis kita sebagai mahasiswa tuh kan kita nih lebih mudah memahami kan dalam bagian ekonomi. Jadi untuk para yang kayak pedagang itu kan mungkin agak kurang menguasai dalam hal-hal kayak teknologi atau cara pemasaran. Nah, kita sebagai mahasiswa nih bisa memberikan pengalaman kita atau pandangan kita terhadap dunia ekonomi itu agar bisa meningkatkan di ekonomi masyarakat dengan dan bisa ini sih membantu pemerintah juga gitu. Kemudian terkait tadi proyek dari Kak Alda yang di bulan Ramadan kan bentar lagi kan kita mau nyambut bulan Ramadan. Apa tadi? Sedipan nginap di panti asuhan. Semalam di panti asuhan. Kalau untuk panti asuhannya targetnya apakah di Pontianak atau di luar Pontianak? Dari Kak Alda. Untuk saya sih lebih milih ke luar Pontianak sih, kayak terdekat misalnya di Kubur Raya gitu kan, biar waktunya tuh tidak memakan waktu yang banyak gitu. Tapi yang penting di luar Pontianak. Iya, insyaallah. Mungkin ini agenda selanjutnya kan, mungkin kan bareng Ramadan kan bentar lagi kan setelah bakti desa. Jadi setelah abdi desa ini, bakti desa ya, BEM BKD, BEM Kunjungi Desa, kita ada program lagi yaitu PEMA, pelatihan edukatif mahasiswa. Itu yang tadi saya bilang, skripsi dan lain-lain, pelatihan dari situ di PEMA namanya. Terus ada lagi Samawa ya, santai bersama Ormawa. Samawa. Jadi kadang kita nyelipkan nama-nama Prokja nih yang unik gitu. Yang orang biar apa gampang nih? diingat kan? Gampang diingat Samawa gitu. Apa nih? Sakinah Mawaddah Warahmah. Jadi Samawa itu santai bersama Ormawa, organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi. Jadi kita merangkul kebersamaan kan. Apa yang ada berbeda-bedanya kita rangkul dari situ untuk bersantai bersama. Terus ada lagi KKM ya, kelas kepemimpinan mahasiswa. Jadi tidak mungkin ada seorang pemimpin kalau tidak ada kelas sebelumnya. Dalam artian tidak mungkin muncul sebuah orang pemimpin kalau dia tidak punya wadah sebelumnya. Nah itulah wadahnya, cara dia mengembangkan diri. Ada kelas kepemimpinan, jadi dia dilatih dulu basic pemimpinnya gitu. Karena saya pun merasakan itu gitu kan, penting gitu dalam hal ini mencari kader untuk meneruskan kita. Terus ada Disnatalis ya. Kebetulan Disnatalis ini tahun kemarin tidak terlaksana karena pandemi kan. Tapi tahun ini kita coba bangkitkan Disnatalis, kita gaungkan gitu. Walaupun mungkin kegiatan-kegiatannya juga kita batasi kan. Gitu. Tapi ada tetap, dan itu prokja kita. Jadi masih banyak prokja yang memang Iya, betul, ditunggu harus lah kan, karena masih tahun depan. Masih lama, masih baru dilantik kan. Tapi kami selesai bulan 9 ya. Oh, bulan 9 ya. Bulan 9 ini. Sesuai SK. SK, sesuai SK kita bulan 9 gitu, sesuai SK. Jadi masih ada 7 atau 6 bulan. Iya, jadi memang sebenarnya ini BEM ini sebenarnya di bulan Agustus kemarin udah ada sebenarnya. Iya. Cuma karena pandemi, jadi pemilihan raya mahasiswanya kan tertunda. Iya. Ya kan tertunda. Jadi kawan-kawan di Untan ini menyiapkan aplikasi dulu. Jadi kan kemarin pemilihan pakai aplikasi. Iya, lewat aplikasi. EPOT ya namanya, Iya. EPOT aplikasinya, iPod. Jadi dipersiapkan dulu berbulan-bulan. Bagaimana skemanya kalau online, bagaimana yang di kampung, bagaimana gini kan. Nah, itulah sampai akhirnya bisa terlaksananya di bulan November gitu. Jadi molor waktu. Iya. Berarti pemilihannya secara online Online. karena pandemi. iPod. Kemudian kalau mungkin ada yang mau disampaikan kepada Pojokers tentang BEM Untan, BEM FEB Untan ataupun tentang Fakultas FEB Untan, boleh disampaikan kepada Pojokers. Sekalian mungkin yang promosi. promosi gitu. Bagi mungkin dari daerah ke Alda ataupun orang-orang Jawa, mungkin ada yang dari Jawa Barat yang nonton. Nah, pengen kuliah ataupun lanjut ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan ataupun tadi prodi Bang Ardi dan Kak Alda Ekonomi Islam, nah, mungkin boleh disampaikan bagaimana caranya dan kemudian apa sih untungnya masuk prodi dan Fakultas FEB Untan gitu. Jadi
Fakultas Ekonomi ini ada 4 prodi ya kawan-kawan. Ada Ekonomi Islam, prodi baru yang tahun ini mungkin baru jalan ke-6, prodi baru. Lalu ada lagi akuntansi, itu prodi lama, manajemen dan ilmu ekonomi ya, ekonomi pembangunan. Jadi dari keempat prodi ini masing-masing mempunyai kelas sore. Namanya Rek B, PPAPK. Iya. Ya, itu kelas sore. Nah, jadi kawan-kawan yang mungkin belum berkesempatan ada di kelas pagi, kawan-kawan bisa coba daftar lagi di kelas sore. Jadi Fakultas Ekonomi memang memberikan kebijakan kepada kawan-kawan yang ingin mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi, diberikan kebijakan, kesempatan lebih lah dalam artian untuk ada di kelas sore, karena tidak semua fakultas ada kelas Rek B-nya kan, seperti itu. Jadi saya minta atau berharap lah kepada kawan-kawan, jika memang kawan-kawan ingin ke Fakultas Ekonomi, maka mulai dari sekarang nih mulai diperhatikan perkembangan Fakultas Ekonomi. Kawan-kawan bisa kunjungi IG BEM ya, IG BEM Fakultas Ekonomi, yaitu BEM FEB Untan, atau kawan-kawan bisa ke website ya, website langsung febuntan.ac.id gitu. Ada nanti sumber informasi semua ada di situ. Dan kawan-kawan ketika masuk ke FEB Untan akan banyak keuntungan yang kawan-kawan dapatkan. Iya, benar. Banyak sekali keuntungan kawan-kawan. Selain tadi dibilang fakultas favorit ya, memang favorit gitu. Orang kalau mandang anak ekonomi beda memang gitu. Memang beda gitu karena memang terlihat dari dulu kan. Cuman di FEB Untan kalau kawan-kawan berpikir untuk bisa hidup bebas dalam artian kayak misalnya mau gaya berpakaian, rambut, nggak bisa gitu. Karena memang kita ketat soal aturan itu gitu. Kalau di fakultas lain mungkin kawan-kawan bisa gondrong, tapi di ekonomi tidak gitu. Karena memang itu menjadi hal lebih nilai dasar tentang kerapihan ya, kode ekonomi. Memang sudah ada sumbernya gitu. Dan kalau misalkan kawan-kawan masuk ke Fakultas Ekonomi terkait dengan prodi apapun gitu, karena saya sekarang ketua BEM, saya nggak mau mengunggulkan prodi saya doang. Jadi semua prodi baik di EPB ini, semua prodi baik. Jadi kawan-kawan sesuai minatnya, Iya. sesuai bakat dan minat kawan-kawan. Kawan-kawan punya bakat di akuntansi ya silakan di akuntansi, di manajemen atau di ekonomi pembangunan atau di ekonomi Islam silakan gitu. Jadi keuntungan tuh banyak ketika kawan-kawan ada di Fakultas Ekonomi. Banyak sekali relasi-relasi yang nanti kawan-kawan dapatkan. Terlebih alumninya ya. Alumni Fakultas Ekonomi kan banyak gitu kan, dan sudah ada di mana-mana gitu kan. Bahkan mungkin sudah berkarir di perusahaan atau di kementerian di mana gitu. Itu banyak gitu. Bahkan menjadi pejabat negara. Jadi kawan-kawan silakan gitu. Dimulai dipantau Fakultas Ekonomi kalau jika berminat ke Fakultas Ekonomi. Kalau dari Kak Alda sendiri, kira-kira apa sih yang udah didapatkan ataupun pengalaman yang mungkin mau di-share gitu, keuntungannya gabung ataupun jadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan? Kalau menurut saya ya di ekonomi itu lebih nyaman sih dari sisi kelas, dari sisi segalanya lah. Terus untuk kalau mikirnya masuk ekonomi ini mahal-mahal gara-gara ekonomi nih kan. Menurut saya sih enggak terlalu, soalnya di ekonomi ini lebih besar lagi kuotanya untuk bagian beasiswanya. Itu lebih banyak. Soalnya ekonomi itu lebih dipandang gitu. Jadi untuk beasiswa segala macam dari yang kurang mampu sampai yang mampu pun bisa didapatkan di Fakultas Ekonomi itu. Jadi menurut saya masuk ekonomi itu lebih enak sih. Jadi bagi kawan-kawan pojokers yang pengen masuk silakan dipersiapkan mulai dari sekarang gitu kan. betul. Siapa tahu nanti ketemu sama Bang Alda. Kalau belum wisuda itu. Tapi kita doakan mudah-mudahannya Kak Alda dan Bang Ardi cepat selesai skripsinya, cepat wisuda dan organisasinya pun lancar nantinya kan. Dan kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab dengan pojokers. Silakan Kak Sabrina dibacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua kan dari yang nama Facebooknya Muhammad Nasirin. Dia bertanya bagaimana peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi perdesaan katanya. Oke. Peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi pedesaan. Kemarin saya sempat diskusi sama kepala desa ya, bahkan sama wakil bupati terpilih. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau kawan-kawan tidak berpikir, tidak memiliki sudut pandang untuk memajukan desanya, mustahil desa tersebut maju ya. Jadi ada istilah merantau kemana-mana keluar, tapi nggak melupakan daerah asal gitu, nggak melupakan daerah asal. Kita orang desa kembali lagi ke desa. Istilah dari tanah kembali ke tanah kan, orang desa kembali lagi ke desa. Nah, kawan-kawan harus punya peran dalam meningkatkan pertumbuhan desa gitu. Ekonomi itu bukan hanya perihal keuangan kita sendiri gitu ya, tapi itu desa tuh, perihal desa, keekonomian desa itu adalah perihal tanggung jawab kita semua, rakyat desa itu gitu. Jadi ketika kawan-kawan pemuda mau berperan aktif untuk mengembangkan perekonomian desa, artinya itu adalah hal yang bagus, hal yang positif. Itu yang perlu kita sepakati dulu sama-sama ya. Terus peran ya, kawan-kawan bisa berperan. Banyak hal yang perlu dikelola di desa. Ada BUMDes.
Desa hampir semua desa sekarang punya BUMDes ya. Ada BUMDes. BUMDes itu bisa kawan-kawan kelola. Kawan-kawan bisa membantu mengelola BUMDes. Terus kawan-kawan juga bisa membuat sebuah usaha yang nantinya usaha tersebut juga ikut memajukan desa, bahkan kawan-kawan juga ikut menikmati hasilnya gitu. Udah banyak kok, udah banyak buktinya gitu. Ada kemarin wakil bupati itu cerita di Sambas, salah satu desa di Sambas, ada pemuda itu menanam cabai ya, cabai lah kalau orang Bogor bilangnya cabai, cabai-cabean. Cabai, orang Bogor bilang cabai. Hasil panen cabai ini 1 bulan itu bisa sampai 20 juta. Bayangkan itu. Itu bukan hanya untuk tebal kantong dia gitu, tapi desa pun ikut maju gitu. Jadi pemuda ini punya peran, tapi tergantung lagi kawan-kawan punya basicnya di mana, kawan-kawan punya kemampuannya di mana. Tapi kalau kawan-kawan sekarang sedang kuliah, sedang merantau keluar, jangan sekali-kali kawan-kawan berpikir untuk melupakan desa. Kawan-kawan boleh pergi meninggalkan, tapi jangan melupakan. Itu lah sebenarnya poin intinya tuh. Kawan-kawan boleh pergi meninggalkan, tapi jangan melupakan. Berperan itu tidak selamanya kawan-kawan harus terjun langsung, kayak misalkan kawan-kawan aku mau buat BUMDes gini, aku mau buat usaha gini. Bukan hanya itu gitu. Peran itu bisa dari mana aja gitu. Kawan-kawan bisa melakukan peran itu dari mana aja. Apakah kawan-kawan mungkin terjun langsung? Apakah kawan-kawan mungkin memberikan idenya, ya kan? Memberikan idenya dalam artian mungkin masukan-masukannya untuk pemerintah desa, untuk masyarakat desa merubah mindset dan motivasinya. Karena kawan-kawan mungkin merasa udah mengenyam pendidikan di luar gitu. Jadi itu perannya gitu. Jadi peran itu tidak selamanya kita harus terjun langsung melakukan, tapi bisa kita lakukan dengan orang lain, tapi kita yang mendorong. Nah. Jangan sampai aktif di negeri orang tapi pas pulang betul, di negeri lupa sendiri dengan kampung halaman diam, gitu kan. Kalau dari menurut Kak Alda kan tadi Kak Alda katanya orang Semate ya kan ya, orang Semate. Nah, kira-kira nanti mau apa aja yang diberikan kepada desa gitu setelah selesai jadi mahasiswa? Tentang ilmu yang didapatkan di sana sih. Jadi bisa diterapkan di desa kan. Dan peluang besar untuk berkembang di desa pun kayaknya cukup tinggi. Karena hal-hal yang belum ada di desa, misalnya kita kembangkan yang di kota udah ada, di desa belum ada, kita kembangkan lagi, itu tuh bisa meningkatkan ekonomi di desa tersebut kan. Jadi tuh ada peluang tersendiri lah bagi mahasiswa kita tuh untuk mengembangkan di desa, misalnya apalagi dalam bidang pertanian ya kan. Kalau di desa sih pertanian gitu kan, kita teknologi, misalnya panennya misalnya sedikit, kita kembangkan lagi dengan menggunakan teknologi dengan sangat cepat. Itu tuh mungkin bidang pertanian gitu tuh akan meningkat secara cepat sih dan menumbuhkan perekonomian di desa tersebut. Bisa jadi desa itu tuh bisa jadi mandiri dan ada ikon sendiri untuk bagian ekonomi, misalnya di Semata tuh karetnya tuh lebih meningkat atau padinya tuh lebih banyak, misalkan lumbung padi bisa jadi sih gitu kan. Jadi lumbung padi. Berarti memang ilmu yang didapat harus diterapkan lah nanti kalau kembali ke desa. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan lagi dari Facebook yang namanya Aji Kurna. Katanya izin bertanya juga Bang, tadi Abang ada bahas tentang screening untuk masyarakat usia lanjut katanya. Nah kalau boleh tahu bentuk kegiatannya seperti apa? Apakah tentang sosialisasi atau bagaimana katanya? Oke. Jadi kalau orang berpikir perihal abdi desa banyak kayak misalnya pengobatan gratis. Itu sebenarnya salah satu hal yang coba kita ubah sekarang gitu. Jadi sekarang ini kita lebih berpikir screening. Kenapa screening? Kita tuh semacam mencari tahu keluhan masyarakat, terutama yang lanjut usia, keluhannya tentang apa yang dirasakan, gejala-gejalanya, bahkan penyakitnya. Itu yang menjadi dasar nanti ketika kita melihat datanya, kita punya data. Nenek ini Wakne apa tadi? Nekwan. Nekwan ini nih punya gejala ini kan. Ternyata sepertinya mengarahnya ke darah tinggi nih, gejalanya darah tinggi, terus mungkin dilihat lagi ada sakit-sakit yang lain. Itu yang baru bisa kita arahkan untuk pengobatan lebih lanjut gitu. Jadi sekarang nih kita lebih memfokuskan ke screening. Apalagi di masa pandemi gitu kan, nggak boleh sembarangan nih memberikan obat gratis, nggak boleh sembarangan, maka kita harus screening gitu, kita perhatikan gitu dari mulai berat badan, diabetes dan lain-lain gitu, kita perhatikan gitu kan. Jadi istilahnya tahap dasarnya lah. Tahap dasar dulu tahap gitu. awal Betul. Sebelum dia nanti kita lanjut rujuk gitu kan. Newan kayaknya dari gejalanya sih ke sini. Jadi Newan lebih baik kita rujuk ke puskesmas diarahkan atau kemana. Gitu. Jangan sampai kita bilang dia datang pengobatan gratis, rupanya tuh ada hal yang salah yang kita lakukan gitu. Karena memang dunia medis ini kan hati-hati gitu. Walaupun kita ekonom kan, kita harus memperhatikan itu juga gitu. Nah, orang usia lanjut terkadang kan bukan hanya penyakit gitu betul. kan. Kadang tuh masalah duit.
Kita tahu gitu kan. Nanti yang sehat-sehat malah dikasih obat. Kayak kemarin saya ke puskesmas gitu kan, orang puskesmasnya juga bilang gitu kan. Biasanya tuh ada penyakit lain kata orang puskesmas. Saya sudah tahu sih, saya bilang gitu, apa kata. Pasti ini kan, ya betul gitu. Emang bisa Dompet gini. kering. Berarti termasuk penyakit ya. Penyakit gitu. Bisa merubah mental seseorang. Betul. Kemudian kita sekarang udah hadir di penghujung acara kan. Dari awal kita berbicara terkait dari pribadi narasumber kita pada malam hari itu, kemudian terkait BEM FEB-nya sendiri, kemudian terkait tema kita malam hari itu. Disilakan untuk narasumber memberikan closing statement terkait tema kita, kemudian atau terkait Tridharma perguruan tinggi. Oke. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi dimanapun kalian berada, jangan pernah berpikir apa yang diberikan kampus terhadap kita, tapi pikirkanlah apa yang bisa kita berikan ya kepada kampus, kepada masyarakat. Wujud pengamalan dari pendidikan kawan-kawan semua adalah Tridharma perguruan tinggi tadi. Kawan-kawan mau mengabdikan diri kawan-kawan kepada masyarakat. Selama apapun ya, sebesar atau sekecil apapun program yang kawan-kawan lakukan, insya Allah ada manfaatnya. Itu. Jadi kawan-kawan, pengamalan Tridharma perguruan tinggi ini tidak semata-mata hanya berstatus sebagai aku udah mengamalkan nih gitu. Bahkan kalau mengamalkan tuh pendidikan udah jadi pengamalan kawan-kawan. Ya kan? Pendidikan kawan-kawan, penelitian skripsi itu menjadi pengamalan. Tapi ada hal lain yang perlu kawan-kawan perhatikan gitu. Nah, itulah salah satunya tadi, pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi memang kawan-kawan juga harus memperhatikan pengabdian kepada masyarakat, jangan dilupakan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Kalau untuk Aldanya sendiri? Untuk saya sih jangan malu untuk mengabdi kepada masyarakat sih, soalnya untuk ilmu dan segala macam udah kita dapatkan di perguruan tinggi itu, kita harus menebarkan ilmu itu kepada masyarakat agar masyarakat yang belum mendapatkan ilmu setara dengan kita itu tuh bisa mendapatkan dari kitanya sendiri. Dan ilmu tuh kok kita bagikan tuh ndak gimana ya, ndak merusuh lah gitu lah ibaratnya kan, ibaratnya ndak mubazir, jadi tuh ada bermanfaat bagi orang lain dan untuk daerahnya sendiri sih. Kemudian terima kasih untuk narasumber kita pada malam hari itu, untuk Bang Ardi dan Kak Alda udah bersedia datang ke podcast Santuy Milenial. Semoga untuk kegiatan dari BEM FEB sendiri dan kegiatan pribadi dari Bang Ardi dan Kak Alda selalu dilancarkan. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pojokers yang selalu setia menemani kami, selalu setia menonton, menyaksikan podcast Santuy Milenial, yang mana kami akan selalu hadir insyaallah setiap hari Minggu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat secara live streaming hanya di Facebook fanspage Kim Pojokata. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya, Nelsiendra, dan rekan host saya, Sabrina, melakukan kesalahan ataupun ada dari ucapan kami yang kurang berkenan di hati para Pojokers sekalian. kami dari host pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Sambas besimpang tiga, namanya muare ulakan, dipandang tangsa dapinya, lataknya dapanlah istana.